Belum nikah maksudnya. Oh iya. Belum nikah. Oh iya ya, ini kesamaan kita. Betul. Oh iya benar-benar. Kalau laki mungkin nggak perlu takut ya. Yang perempuan mungkin mulai agak insecure nggak? Tapi ini bukan karena kamu takut akan pernikahan toh? Nggak toh? Bukan karena takut ya? Takut sih, Bun. Kenapa takut? Pokoknya nggak ada aku di rumah, dia megap-megap aja kayak oksigen aku nggak. Oh jahat ya kayaknya. Kenapa kamu harus membuat pasangan kamu megap-megap gitu loh? Jangan, Sel. Dia megap-megap sedikit lah. Megap-megap karena apa tuh? Kayak nggak ada oksigen gitu loh, Bun. Karena rindu sama kamu. Iya. Oh wow. Tapi kalau kamu nggak ada dia, kamu megap-megap juga nggak? Enggak. Egois. Karena Pada saat kamu ketemu beda agama lagi nih, sempat ada pikiran gitu lagi, waduh ini nanti berhasil nggak ya? Nanti jangan-jangan seperti yang lama gitu. Iya betul. Dan aku sempat berpikir, aduh enggak. Ini ngapain aku mengulangi? Itu kalau misalnya kamu kadang-kadang kalau kita mengulangi chapter yang sama itu berarti ada pembelajaran yang belum tahu jawabannya kenapa Tuhan harus menemukan lagi seperti ini. Udah ketemu belum jawabannya kenapa sih kalau harus mengulangi chapter yang sama gitu? Wow, ini pertanyaan bagus sih. iya bener ya. Ini tuh nggak pernah ditanyain di mana-mana ya. Iya, ini nggak bertanya. I bet you'd stick your head in fire. Realize you're meanwhile, you're too stupid to realize you got a demon sticking holiness and the alive one. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elu TV. Hari ini bintang tamunya adalah dua orang yang mereka adalah rising star di dunia seni peran. Yang skill actingnya nggak perlu diraguin lagi dan sama-sama good looking, cakep semuanya. Dan kira-kira apa lagi kesamaannya? Langsung kita kepoin Michelle Judith dan juga Giorgino Abraham. Fun fact-nya, Giorgino Abraham ini adalah relatif dari Mas Irwan. Wong Surabaya. Yes. Nggak pada tahu kan? Kita ngomong Jawa ya, wis. Ayo boleh. Kita bicara soal apa? Jawa Timur. Jawa Timur. Panganan apa sing enak? Kalau aku tahu campur. Tahu campur. Aku soto daging. Soto daging Madura ya? Berarti ya, Madura, iya. Tapi kan banyak di Surabaya. Iya. Aku rawon, lontong balap, terus ote-ote. Kamu nggak ngerti bahasa? Kamu bukan orang Surabaya kan? Bukan, aku kan penikmat kuliner. Kamu kok ngerti lontong balap? Karena nggak jarang ya orang makan lontong balap tuh. Soalnya yang cintaku zaman dulu tuh Orang Surabaya. Iya, Cindo. Gitu. Jadi kamu ditularin makan lontong balap. Ote-ote. Ote-ote tuh bakwan. Ote-ote bakwan. Bakwan. Iya, betul. Terus Rawon setan. rawon setan. Rawon lah ya, rawon. Rawon. Rawon suka? Rawon suka. Suka. Tapi aku nggak suka itu gaji gitu nggak suka. Oh, gaji aku juga fat nggak suka? Fat. Enggak. Jadi suka dagingnya Daging utuh. sama. Hanya di konten gue si Giorgino, ini panggilnya siapa? Gino. Ngomongnya Jawir. Tak temenin nggak apa-apa. Soalnya ini kita sesama Surabaya. Oke. Aku melihat atau menemukan kesamaan di antara kalian berdua, yaitu sama-sama masuk kepala 3 dan sama-sama belum suka ditanyain nggak sih? Belum nikah maksudnya. Oh iya. Belum nikah. Oh iya ya, ini kesamaan kita. Betul. Oh iya benar-benar. Kalau laki mungkin nggak perlu takut ya. Yang Santai. perempuan mungkin mulai agak insecure nggak? Aku sih seru-seruan aja, semakin kenapa ya Bun? Lewat 30 malah justru semakin Hati-hati loh, soalnya 30 makin males gitu loh. Nah iya Bun, aku merasa kayak Kamu udah mulai malas sekarang? aku merasa aku tuh kembali menjadi kecil, anak kecil yang tapi lebih punya uang. Jadi kayak aku bisa main Self kemana reward aja. lah. Iya, Mulai Bun. self reward. Aku bisa Sadar beli akan apa self aja. reward. Jadi kayak bocil umur 12 tahun tapi dengan income. Jadi kan aku bener-bener bermain waktunya. Nah itu ya Bun ya. Iya, yang karena dibilang 30 kadang-kadang adalah masa-masa tiba-tiba kita merasa aku udah punya ini, aku bisa sendiri kok. aduh gitu. sangat nyaman ya ternyata. Nah itu bahaya. Ah, Hati-hati bersaing dengan yang 20-an. Jangan sampai kelewatan, tapi nggak apa-apa. Kamu santai aja. Orang namanya Luna Maya aja ketemu Rondong kan. Jadi jangan khawatir, tetap ada jodoh ya kan. Nah, oke, Michelle, tapi ini bukan karena kamu takut akan pernikahan toh, nggak toh? Bukan karena takut ya?
Takut sih, Bun. Kenapa takut? Menurutku aku aja kayak susah untuk mengontrol mood aku sendiri, terus kayak harus ada orang lain yang aku harus handle diri aku dengan tenang, dengan baik dulu, baru aku bisa menerima keadaan mood swingnya orang lain. Menurutku itu menyeramkan ya Bun, kayak Bentar, kamu berarti pernah punya trauma ketemu orang bipolar dong kalau mood swing? Tiba-tiba marah cepet, gampang marah atau... mungkin NPD-NPD-an gitu kali ya Bun. Oh, berat. Oh, NPD itu arogan loh. Arogan sekali, jadi dia tahu selalu dia benar dan aku kayak Victim. Iya victim, dan kayak masih aku yang kurang baik, masih aku yang kurang sabar, aku yang kurang ini. Menurutku kayak apalagi harus ada di hubungan seperti itu yang ikatan pernikahan. Maksudnya aku pacaran aja nggak becus gitu loh Bun, apalagi kayak aku kalau Enggak, itu berarti kamu lagi di Terjebak. gaslighting ya, sorry. Diikat, Gaslight- ikat apanya ini? Bun dari tadi Iya dari nih. briefing ini. Buset nih, ikat-ikatan nih. Kamu, tali rafia ini, Allah Akbar. Tali apa ini? Tali pramuka nih. Enggak, terus. Berapa lama kamu pacaran sama orang NPD? Berapa lama ya Bun? Sampai kok setrauma itu toh? Aku nggak trauma, aku pikir kayak buat apa aku ada di aku keluar dari zona nyamanku. Kayaknya kalau aku menikah tuh aku keluar dari zona nyaman. Paham nggak sih Bun, kayak Enggak, tadi soalnya ngomongnya NPD ya? Pernah Iya, punya bener. pasangan NPD, terus kamu nggak takut menikah ya kan? Takut melewati mood swing seseorang, pasangan. Ya kan? Berarti kamu ada trauma di situ gitu kan? Terus hubungan apa ya? Zona nyaman apa keluar nih? dari zona nyaman Bun, kayak aku memberanikan diri untuk hidup sama orang yang NPD tuh. Menurutku kayak aku keluar dari zona Itu, nyaman. enggak, Apa itu dong? kita goblok. Ketemu orang NPD Emang gitu. cemplung. Kalau bahasa Iya, Jawa kecebur. kecebur. Mau. Kecebur. Maksudnya kita belum paham karakter kan? Jadi pada akhirnya kita pacaran sama orang NPD misalnya gitu kan? Betul. Karena sekarang kan udah pinter. Ah nggak tahu juga Bun, kita pacaran kan pasti yang indah-indahnya. Tiba-tiba nikah baru tau ternyata NPD ya, gitu tuh gimana? Menurutku Oh enggak kayak- lah, kalau NPD pasti ketawa dari awal. Dia pasti ada arogan-arogannya, pasti lah. Tapi aku bulol Bun, jadi kayak Bulul tuh Bulul apaan apa? tuh? budak cinta tolol. Budak cinta tolol, aduh. Tolol. Jadi kadang Bucin kali, bucin cinta tolol gitu ya. bucin tuh masih level segini, kalau bulol tuh udah segini. Oh. Tapi sekarang punya pacar dong. Sekarang banyak. Oh. Wah. Mau hari apa, Bun? Keren Aku juga. seneng ya kira. Weekend, weekdays? Jam berapa ada beda lagi. Sebenarnya punya lagi sendiri apa lagi ada pasangan? Sendiri aja Bun. Sendiri. Nikmati. Yes, enjoy. Atau gini, mungkin nggak ada hubungannya sama peran-peran kamu ya. Kamu kan kalau berperan di film-film tuh selalu menjadi istri-istri yang selalu diselingkuhi. Sehingga kan pada akhirnya secara nggak sadar nih kamu belum membersihkan. Habis acting nih, acting kan kamu kan meresapi ke actingan kamu, skripnya ya kan. Terus kemudian kamu lupa membersihkan sehingga kamu tuh masuk ke dalam di bawah sadarmu bahwa kamu takut karena itu. Nggak ngaruh ya? Itu juga menjadi trauma tersendiri ya Bun, kayak PTSD aja. Karena apa ya? Karena kita lewatin langsung gitu. Pas syuting kan kayak bagaimana merangkul rasa itu yang emang benar-benar kita ciptain, kita lahirin. Akhirnya tuh ketakutan itu tuh kayak, wah aku udah ngelewatin bentuk pernikahan kegagalan seperti ini. Jadi di dunia nyata tuh aku merasa kayak capek deh kayaknya. Ini akan seperti ini, seperti itu. Seperti yang aku lewatin di film-film aku sebelumnya. Kadang tuh ada sedikit tidaknya ke bawah sih Bun. Gitu ya. Iya, trauma ya itu ya. Iya kan itu harus dibersihin kan energinya. Energi ketika kita habis acting sesuatu yang bukan diri kita tapi negatif, kan kita harus membersihkan dari energi itu. Contoh kayak gue nyanyi juga gitu kan. Kalau misalnya laki buaya darat, buset aku tertipu lagi, itu selalu gue bilang aku tertipu lagi gitu. Jadi aku harus menyumpahin, masukin kata-kata yang kontranya. Kalau enggak gue kena lagi gitu loh. Oh. Acting kan juga sama, dia masukin Apalagi itu. energinya. Nah kalau kena ke diri kita kan repot, mesti dibersihin. Iya. Traumanya bukan dari situ kan? Ini trauma punya Kayaknya- pasangan NPD atau trauma gara-gara acting selingkuh nih? Kayaknya bersatu deh itu mereka traumanya. Nih arisan ya. Oke, ini Michelle dulu berarti atau dua-duanya nih? Dua-duanya. Tipe atau kriteria kayak gimana yang menurut kalian tepat buat dijadikan pendamping hidup? Georgina dulu deh, dari tadi dia diem. Oke. Kriteria. Yang paling penting buat aku adalah, oke kita bicara, kalau aku akan ingin punya seorang istri
Ini dari tapak depannya dulu ya. Aku yang paling penting buat aku tuh, aku suka makanan di rumah, masakan rumah. Berarti istri harus bisa masak. Istri buat aku harus bisa masak. Kalau Nggak istrinya harus pintar, jago ya, Bun? Iya, iya. Kalau istrinya tukang gojek gimana? Gak apa juga. Aku jujur agak keberatan. Oh. Mungkin agak-agak selfish ya, tapi Iya, aku iya. tuh sebenarnya nggak minta banyak, cuman emang seneng masakan rumah aja. Oseng tempe, chicken nugget. Chicken nugget telur masakan rumah ya? Semua orang bisa melakukan Enggak, itu. maksudnya- Deep fry. Awalnya kan Maksudnya- sayur asem. Ya, enggak. Maksudnya Sambal terasi. sayur asem. Sambal terasi ngura apa? Nyambel. Nyambel. Chicken nugget kan. Tinggal digoreng. Separah-parahnya dimasak di rumah. Seneng Oke, gitu. gampang gitu. Gampang. Tinggal beli jadi yang udah frozen Tapi tinggal kayak gitu goreng. terus loh, enggak. Iya kan? Soto gitu, nasi goreng, tapi Ah. itu bikin di rumah karena menurut aku makan paling enak itu di rumah. Jadi itu penting buat aku. Dibanding ke tempat makan restoran manapun. Pacarmu bisa masak sekarang. Belajar. Belajar. Yang aku Nggak apa-apa, suka- emang harus belajar Yang kan? aku suka adalah orang mau berprogres untuk belajar. Berarti dia mau elevate dirinya untuk memperbaiki diri, nggak hanya untuk aku. Siapa tahu jodohnya sama orang lain. Tapi aku yakin semua laki-laki akan senang ketika seorang perempuan menjadi figur perempuan di rumah. Karena, nah itu tuh penting tuh. Terus kalau ya aku nggak tahu ya, tapi kalau aku punya seorang pasangan terus perempuan ini tuh dia memang workaholic, bagus, mungkin secara financial bagus. Misalnya workaholic Oh gitu iya, ya, benar-benar. iya, membantu. Membantu. Tapi peran di rumah tidak terisi. Itu agak gonjang. Aku ngerasa kayak Jadi kamu benar-benar Ini mendapatkan tugas laki-laki nih. perempuan gitu ya. iya. Ini Berarti tugas kamu laki-laki. tipe laki-laki yang kira-kira kalau udah menikah nih akan nyuruh pasangan berhenti kerja nggak? Kan kamu maunya kan perempuan yang perempuan banget nih, di rumah masakin ya, terus kemudian jadi yang rumah tangga diurusin. Kerja boleh, Bang. Oh, kerja boleh. Kerja boleh. Namun itu dia, tapi jangan sampai Nggak stripping gitu ya. iya, misalnya kayak sinetron itu Ah, kan iya. atau yang padat sekali kerjaannya. Sedangkan kita ya pasti pengen oh ya pulang gitu, istri lagi di rumah, terus ya bikin masakan, terus selain itu mungkin belum lagi ada anak. Nah, figur seorang ibu dan ngelihat pulang ngelihat ibu dan anak as a mom di rumah itu menurut aku tuh itu motivasi buat seorang laki-laki untuk oke, emang gue laki-laki. Gue pulang malam atau whatever, tapi gue kerja di luar karena istri saya dan anak-anak saya di rumah. Kan zaman sekarang banyak yang ya udah saya kerja, lo kerja. Ya. Oke juga sih, cuman Nggak cocok dengan nggak karakter kamu. belum mungkin saat ini belum cocok dengan apa yang aku inginkan dalam Oke. sebuah Berarti udah dimasakin dong sama Yayang. ya, Apa aja yang lumayan udah dimasakin? Sama Yasmin toh? lah. Yasmin ya. Nasi goreng ya biasalah Ah. dan ya it's good. Terus dia pernah bikin steak juga. Aku senangnya ya di usia yang masih seperti itu di zaman sekarang dia tahu bahwa apa yang aku suka dan dia mau berusaha untuk apa ya memberikan itu apa yang aku inginkan gitu. Aku senang gitu. Dan Apa yang akunya kamu pun inginkan? juga Apa yang kamu butuhkan? mungkin inginkan ya kalau butuh sebenarnya kita online aja bisa sebenarnya kan. Ya. Tapi yang aku inginkan Oke. itu tuh hal sesimpel-simpel itu aja sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, Yasmin siap-siap ya. Siap-siap belajar nyambel terasi, bisa nggak dia? Aku belum sih, belum kayaknya. Belum. Oke. Nah, sekarang Michelle Judith. Kamu apa tadi tipe pasangan yang pengen kamu nikahi adalah apa? Ganteng, tinggi, putih, Aduh. royal dan loyal. Makanya dia belum lagi apa? Kaya, baik, Ganteng, tinggi dan putih, royal dan loyal. royal. dan Raya ke perempuan loyal. lain juga ya? Nah, Aku detail kok, seagama, nggak LDR gitu. Aku detail kok sampai segitu-gitunya doanya. kurang detail tadi. Apa? Royal ke semua perempuan bisa Jangan juga dong, dong. dia harus selesai dulu sama hidupnya. Jadi dia cuma sayangin aku doang hidupnya sisanya. Susah nggak sih sebagai laki-laki Susah, makanya nggak ketemu-ketemu. untuk selalu ya aku nggak tahu ya karena aku belum berada di usia itu tapi mungkin bunda mungkin lebih tahu ya tentang karakter laki-laki atau perempuan cuman kalau kayaknya laki-laki nggak pernah bisa usai nggak sih ketika kita memang
selalu mau berusaha untuk udah. Tapi kalau untuk bener-bener usai itu bisa nggak ya? Usai gimana? Sama masa lalunya? Enggak Bun, maksudnya dia Sama have fun. iya gitu. kayak dia achievementnya udah yang kayak mau berdua, mau berkeluarga, ayo mau pengen banget traveling keliling dunia, tapi maunya sama keluarga yang kayak gitu. Dia udah selesai sama dirinya maksudnya. Ya enggak juga, karakter family man kan ada juga Iya. yang memang Nah itu berarti family man aku maunya. Iya, family man ya. family man ya kan, dia memang ini adalah keluargaku, yuk kita traveling sama keluarga, tapi dia juga masih main sama temen-temennya. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya nggak ada aku di rumah, dia megap-megap aja kayak oksigen aku mana? Oh jahat ya gini. Jahat ini. Jahat ya, Shell. Kenapa kamu harus membuat pasangan kamu megap-megap gitu? Jangan, Shell. Dia megap-megap sedikit lah. Kalau nggak ada Megap-megap aku. karena apa tuh? Kayak nggak ada oksigen gitu loh, Bun. Karena rindu sama kamu. Iya. Oh wow. Tapi kalau kamu nggak ada dia, kamu megap-megap juga nggak? Enggak. Egois. Karena menjadi guys. enggak, karena menjadi seorang ibu, aku harus take care orang di rumah, semuanya tuh harus tetap berjalan lancar. Jadi aku yang harus paling baik-baik saja apapun yang terjadi. Gitu. Jadi aku yang nggak boleh megap gitu. Walaupun dalam hati kayak ayang mana ayang gitu. Tapi aku harus kuat gitu. Jadi Ewit tadi apa? Tinggi, ganteng, putih, Royal dan loyal. family man. Family Udah man. selesai sama hidupnya. Udah Aku adalah oksigennya. Aku bingung ya, udah selesai sama hidupnya, kamu cari yang 50 tahun aja. Kalau yang 30 tahun kayaknya belum selesai ya, masih achieve sesuatu dong. Kan biasanya tuh manusia akan mulai di umur 40 tahun tuh. Iya. Berarti kamu cari 40 tahunan. Jangan Bun. Duh, kok jangan? Beda-beda 4 tahun dari aku pas, 34 gitu. Enak loh, umurnya. beda jauh. Kayak aku, 13 tahun. Bun, aku tuh pacaran 12 tahun, bedanya 10 tahun. Udah aku dibohong-bohongin terus karena terlalu kecil. Sekarang kan kamu udah gak kecil, Iya, kamu kan udah 30. bener. Berapa sih? 30 toh? 30 Bun. Oke, paling. makanya. Iya, tapi udahlah Aquarius main aman aja lah Bun, aku. 34 oke. Lucu. Oke, baik. Nah, ini setahu aku ya, ini kalian berdua ini pernah mengalami namanya pacaran beda agama, ya kan? Kamu pernah menjalani, tapi udah enggak. Gino masih menjalaninya. Lanjut terus. Ya kan? Lanjut terus, Bun. Lanjut terus, Harus, nggak apa-apa. Bu. Kalau tapi kan ini kan di Indonesia tentunya ya, terutama ya, itu kan banyak sekali netizen yang ikut campur, ya kan. Apalagi, wah ini kan nggak boleh, nggak usah netizen ikut campur. Negara pun kadang-kadang ikut campur, nggak boleh menikah dengan satu beda agama kan. Harus kita ke luar negeri dulu ya kan, nikah beda agama baru daftarin ke Indonesia gitu kan. Gimana tuh? Nggak ribet kamu ngerasa pacaran sama beda agama tuh? Kamu udah pikirin konsekuensinya nggak? Konsekuensi pasti sudah aku pikirin sih, Bun. Coba ya begini, aku tipenya yang ya udahlah, kita lihat aja gimana. Dan aku juga tidak pernah berharap bahwa pasangan aku harus pindah atau bagaimana. Maksudnya pasti ada cara sih gitu loh. Jadi tapi ya kalau memang berjodoh-jodoh sih Bun, kalau enggak ya, Oke. ya saya legowo. Cuma ribetnya kan kamu mesti nikah dulu di luar negeri, baru ke Iya. Indonesia ya kan? Ya kalau memang harus seperti itu mungkin ya jalanin. Atau misalnya gini, yang pernah aku diskusi sama anakku kan, waktu itu kan pacarnya beda agama. Ya. Dia tanya, Bunda boleh nggak kalau aku pacaran beda agama? Loh, aku jawab, kamu kan laki-laki Islam boleh menikah sama ahli kitab. Aku bilang gitu kan. Terus, tapi ini nggak cuma itu aja. Nanti anaknya pelajaran agamanya mau ikut siapa nih? Berarti gitu kan. Nggak gampang loh, karena yang sama agama aja Harus berantem. ikut laki-laki, kan harus ikut imam. Iya. Nah, itu kan konfliknya dari situ kan. Yang sama agama aja berantem, apalagi yang beda agama kan, gitu. Tapi udah pikir jauh nih ya, berarti ya? Ya, jujur aku berpikir jauh iya. Tapi ya aku masih belum bisa ngelihat gimana lah ke depannya. Maksudnya, yang penting sekarang aku jujur aja sama diri aku, apa yang aku rasakan, aku tulus, ya, dan dia pun juga sama. Whatever will be, ya aku harap di Indonesia lebih bisa open-minded masalah peraturan-peraturan seperti itu sih. Kalau masalah peraturan Indonesia kan udah tahu gimana cara menyiasatinya, nikah di luar negeri, balik lagi ke sini ya kan. Masalah netizen nih, suka ikut campur tuh loh. Kalau soal netizen, untungnya aku tidak pernah terpengaruh sama
Ya mungkin karena aku laki-laki. Nah, ke Yasminnya. Cuek. Ya pasti namanya perempuan pasti akan terganggu ya sedikit. Tapi aku selalu bilang sama dia gitu, sama Yasmin bahwa netizen itu, aku berusaha realistis. Netizen itu nggak bayar bill kamu. Listrik kamu yang bayar kamu, bukan aku loh, bukan netizen. Jadi apapun yang mereka sumpahkan, mereka jelek-jelekin kamu, didoain putus, didoain harus sama ini, didoain sama itu, kenapa sama Gino. Kamu jangan terpengaruh sama itu. Kamu punya keluarga yang kamu harus diskusikan nih. Apakah Gino baik buat kamu, Yasmin? Nah, keluarga tuh itu yang penting menurut aku ya, orang tuanya, dia. Tapi netizen itu kan nggak tahu nih aku seperti apa, Yep. problem apa yang kita jalani gitu. Maksudnya ya mereka cuma ngelihat dari gerbang luar kan. Oh iya, kenapa sih gini ini judging? Menurut aku ya nggak usah digubris lah. Itu sama. Tapi sempat ini nggak? Kalian kayak kesel gitu loh. Ini netizen ikut campur banget sih gitu loh. Ini kan Kalau aku pribadi nggak, Bun. nggak ya. Mungkin dia ya sedikit, tapi ya aku berusaha untuk ngasih bilang sama dia bahwa udah cuek aja. Dan itu mulai terbantu sih sekarang. Karena aku bilang bahwa semakin kamu pikirin terlalu dalam sebuah permasalahan, apalagi komentar, itu akan mempersulit dirimu sendiri. Tapi kalau kamu lebih yang apa adanya, ya wis, kalau udah memang harusnya begitu ya udahlah gitu. Lebih enak ngejalanin hidup itu. Iya. Iya nggak sih? Semua Iya. masalah itu sebenarnya menurut aku itu banyak yang kalau kita pikirin sendiri, kalau kita nggak pikirin, terkadang masalah itu nggak ada gitu. Karena pikiran kita sendiri Karena nakal nih ya. pikiran sendiri itu yang mengurung kita, Iya. jadi stres, kita jadi susah tidur, kepikiran. Ya, karena pikiran sejatinya adalah iblis. Karena iblis kan jadi lewat pikiran. Ya kan? Menurutku sih, Bun, ya. Hah? Iya nggak sih? Iya kan lewat mana? Emang kita pernah ketemu, iblis, itu nggak pernah. Lewat mana? Ya lewat pikiran kan. Dia kan kita udah misalnya, Iya. hari ini aku nggak mau selingkuh, tahu-tahu, tapi tuh cewek cakep ya. Mulai dari pikiran dong, mulai dia selingkuh, ya kan? Gitu. Betul. Nah, ini kamu juga pernah kan pacaran beda agama ya? Iya. Ending-endingnya pasti kalau, apalagi kamu Islam ya, ending-endingnya pasti putus tuh kamu kan? Iya lagi, Bun. Kalau nggak sekarang udah nikah lah. Sedih nggak? Paling gini loh, kalian kan beda agama di pacarannya dulu kan. Pada saat ketemu beda agama itu kan pasti gini, aduh beda agama lagi, entar orang tua ribet, entar pasti ending-endingnya putus, atau ada perasaan gitu gak dari awal? Atau hajar aja deh, jalanin dulu. Kalau aku tuh intinya bersenang-senang sih, Bun. Soalnya kayak ya elah sambil lewat lucu-lucuan aja, tiba-tiba sayang. Dia kocak banget ya, lucu banget sih. Terus? Iya, tiba-tiba sayang, habis itu kayak, aduh nggak mau deh, maunya ini aja gitu. Kayak itu yang tadi aku bilang ngebulol. Ada di titik itu, jadi kayak, aduh, berat deh, berat. Karena Jadinya beda nyesel. agama, terus nggak bisa bersatu tuh, itu menyakitkan loh. Aku dulu pernah pacaran beda agama, Bun. Terus Menyakitkan, sedih, sakit. sedih. Tapi saya ulang lagi. Ulangin lagi. Bonek. Nekat. Hajar deh. Itu, Gimana, Bun? oh ya gini. Bener. Nah, Maju terus. pada saat kamu ketemu beda agama lagi nih, Iya, bener. sempat ada pikiran gitu lagi, waduh, ini nanti berhasil nggak ya? Nanti Oh, iya. jangan-jangan Iya. seperti yang lama gitu. Iya, betul. Dan aku sempat berpikir, aduh, enggak. Ini. Ngapain aku mengulangi sebuah hidup ini udah lumayan berat gitu ya. Kita sebagai laki-laki aku harus mikirin nanti nikah, menjadi pemimpin keluarga. Nah, di fase awal ini kenapa saya harus udah tahu nih saya sudah pernah punya pacar beda agama. Kenapa saya mau pendekatan sama yang agamanya beda lagi nih? Itu kan berarti saya mau mengulangi problem yang sama. Saya awalnya enggak, saya nggak bisa. Saya udah main aman aja. Tapi seperti yang Michelle bilang tadi, terkadang, Bun, cintanya itu, rasa cinta itu tuh ya emang nggak bisa milih agama. Kita nggak bisa pilih kan, Bun, kita Iya. mau jatuh cinta sama siapa. Iya. Pernah aku deket sama yang satu agama, satu gereja. Ya udah, kurang apa lagi gitu. Baik, kenal keluarganya juga, tapi nggak cocok. Nggak bisa, nggak ada, nggak bisa ya. Gimana ya, nggak cocok. Iya, iya. Tapi yang beda agama ini kok Jalan malahan ya. jalan malah.
Ya susah sih, Bu. Oke, kalau misalnya gitu, kalau misalnya kamu kadang-kadang kalau kita mengulangi chapter yang sama itu berarti ada pembelajaran yang belum tahu jawabannya kenapa Tuhan harus menemukan lagi seperti ini. Udah ketemu belum jawabannya kenapa sih kalau harus mengulangi chapter yang sama gitu? Wow, ini pertanyaan bagus ini. Ah, iya bener ya. Aduh. Ini tuh nggak pernah ditanyain di mana-mana Iya, ya. ini nggak bertanya. Iya. Misalnya dulu kali ya. Oh, dia nggak mau ngulangi. Oh, iya. Aku nggak mau ulang ya. Dia hanya ini single aja, single mau have fun dulu. Oke, Iya, tapi sorry, betul, boleh diulang nggak, Bun? Gini, Biar aku. kan biasanya orang tuh kalau kita dalam sebuah fase Oke. chapter gitu kan, ada chapter yang oke, aduh gagal gitu. Terus dia ngulangin lagi chapter yang sama. Berarti kan ada pembelajaran yang harus kita menemukan jawabannya kenapa kok kita harus mengulangi lagi. Berarti kan ibaratnya sekolah tuh remedial gitu loh. Tuhan pasti Tuhan lagi ngomong gitu loh. Kamu masuk pelajaran ini sekarang. Udah paham belum maksudku apa? Kata Tuhan misalnya seperti itu. Kamu belum paham? Ya udah ngulangin lagi sampai kamu paham. Udah paham belum sampai hari ini? Kenapa chapter itu berulang gitu? Wow. Saya. Ya mungkin. Dunia, saya juga bingung. Karena menurut aku yang paling sulit itu ketika kita harus memilih antara apakah kita harus terusin atau kita harus stop terus putar balik, Bun. Lo nggak tahu kan itu kamu yang jalanin. Nah, itu loh. Kok tanya ke aku? Cerita ke aku. Ya, itu sih yang membuat aku. Ya kenapa diulangin maksudnya Bunda tuh gitu. Ya itu dia karena gimana ya? Kenapa diulangin? Ya pasti ada maksud Tuhan yang dia harus belajar kan. Kenapa kok chapter ini mengulang lagi gitu. Udah paham nggak maksudnya? Apa sih maksud itu Tuhan kamu harus ngulangin chapter yang sama itu? Udah menemukan atau malah belum ketemu sampai hari ini? Berarti ngulang terus ya? Belum ketemu sih. Belum ketemu ya? Oke, berarti emang harus cari lagi pencarian. Belum ketemu jawabannya kenapa harus mengulangi chapter yang sama, ya kan? Iya. Iya, ya itu di atas kertasnya sih seperti itu ya, Bun. Tapi aku nggak tahu lah ke depannya. Maksudnya, ya setiap orang pasti punya. Sometimes kita mengulangi suatu masalah. Ada yang orang bilang ya kamu bodoh, kamu mengulangi masalah yang sama. Tapi ada orang yang tetap mengulangi ke problema itu lagi. Ya hasilnya beda. Ya bisa hasilnya beda, tapi kan berarti dia udah paham nih. Oh, ternyata maksud Tuhan tuh begini nih. Ya kan bisa jadi outputnya berbeda ya kan. Karena sudah paham, oh ternyata aku disuruh ngulang lagi. Kayak kita ujian lah. Ujian kita yang pertama kan jawabannya kosong nih. Wah, ujian kedua remedial nih, suruh ngulang lagi. Udah mulai tahu jawabannya dong. Berarti kan udah beda hasilnya. Lulus gitu kan. Bingung sih aku pun. Aku bingung masih nggak ngerti. Ya, nggak apa-apa. Berarti kamu masih dalam tahap pencarian kenapa harus ngulang chapter yang sama gitu kan? Jawaban itu belum aku temuin sih. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, ini kan berarti kan aku sendiri, mungkin Michelle juga, mungkin Gino pernah mengalami yang namanya pacaran beda keyakinan lah ya. Tapi pada saat kita menjalaninya, ya kan kita merasa bahwa oh nggak apa-apa kok beda agama ya kan. Toh itu kan sejatinya semua kitab itu kan dibawa sama para nabi nih. Ya. Para nabi ini kan pasti mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Betul. Nah, kalau kalian pernah atau sedang menjalani hubungan yang berbeda agama, ada nggak sih kayak misalnya, aku tahu loh di agamanya dia nih ada pelajaran yang asik nih, menyentuh di aku nih, ya kan? Ada nggak? Misalnya kayak aku gitu kan, pada saat aku belajar kitab lain gitu, oh ternyata Nabi ini mengajarkan, misalnya contohnya aku baca kitab Injil gitu ya, ada yang di situ Yesus bilang bahwa dia ditantang untuk bukan ditantang apa ya, dia disuruh merajam perempuan berzina gitu kan, terus dia ambil batu. Terus dia bilang sama semua orang-orang Yahudi di situ, siapapun yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, kamu boleh rajam ini perempuan. Kalau kalian melakukan perbuatan dosa, ya jangan dirajam gitu kan. Ya. Itu aku menyentuh banget karena sama dengan kehidupan sekarang bahwa kita nggak boleh mudah ngejudge orang lain selama kita juga berdosa gitu kan. Betul. Gitu. Ada nggak di kalian yang cross religion yang, wah asik banget ya ajaran yang ini nih gitu loh. Gini, kalau mungkin kata-kata atau apa sih
kata-kata seperti itu aku tidak belum sedetail itu ya, maksud mempelajarinya. Tapi satu hal yang saya lihat untuk dari cross religion sendiri yang menurut saya salut banget adalah ibadah. Ibadahnya umat Muslim itu luar biasa menurut saya. Sangat mereka patuh banget. 5 waktu. 5 waktu. Saya yang agamanya Kristen aja ke gereja cuma seminggu sekali. Itu nyari pilihan tuh harus nggak ya? Bisa online. Itu aja masih males kan? Betul. Online ya. Itu jujur. Tapi kan Bukan Kristen aku doang. bukannya berdoa setiap saat ya kan? Doa pagi, doa siang, doa Iya, malam, tapi- doa tengah malam Betul. gitu kan? Tapi kan ya kita bisa lakukan di mana aja. Sedangkan kalau di umat Islam mereka harus bersih-bersih dulu. Ya kan? Wudu. Udah wudu nggak boleh apa? Bersentuhan ya. Bersentuhan. Terus pakai mukena. Menyiapkan Sajadah. sholat, di-pack lagi. Ya, ada jamnya. Dan Effort lah ya. menurut saya luar biasa. Terus itu yang aku bilang, wah gila sih. Umat Islam ini luar biasa. Ketekunannya dalam beribadah. Namun kita yang Kristen aja, Seminggu sekali males. kita bisa berdoa di sini, di mobil sebelum kita gas gitu bisa. Terkadang suka lupa. Nah itu menjadi pelajaran dan ingatan penting sih buat aku bahwa ya ketekunan itu emang luar biasa gitu. Kedisiplinan lah ya, Kedisiplinan waktu itu, gitu kan. itu yang membentuk. Itu yang kamu sangat Itu yang aku impress lah ya. Impressed banget. oke. Impressed banget. Oke, kalau Michelle, kamu pacarmu dulu apa? Kristen aja. Kristen. Aku rasa kalau secara kayak yang tadi Gino bilang nggak signifikan sih, tapi karena dia sering bilang sayang, love is kind, love is patient, terus kayak dia itu sabar banget nemenin aku, anterin aku tarawih, nemenin aku ikutan puasa, Dia ikut puasa juga nggak? ikut berpuasa, ikut berpuasa, jatuhnya intermittent ya dia. Jadi menurut aku kayak, oh dia benar-benar nge-amplify yang kata-kata di Korintus. Korintian, iya, Korintian 1 itu kalau love is kind, love is patient. Nah, dia itu benar-benar diimplikasikan langsung, terus aku yang langsung ngerasain kayak bentuk kasih sayangnya benar-benar seperti apa yang ada di kutipan Bible itu. Jadi aku ngerasa kayak, wah bener bentuk cinta adalah kesabaran itu yang aku pelajarin itu dari mereka, maksudnya kayak aku 2 kali pacaran, maksudnya beberapa kali pacaran beda agama, bentuk kasih sayang yang dikasih ke aku itu bentuk kesabaran yang kayaknya belum dapat di yang lain-lain gitu. Padahal kalau di Islam sendiri harusnya kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mestinya kan kita juga membawa kasih sayang itu kan. Oh, kita tiap hari bilang Bismillahirrahmanirrahim, habis itu ada yang nabrak kita, anjing lu, langsung gitu kan, langsung berubah, gak jadi Bismillahirrahmanirrahim lagi ya kan. Padahal tuh udah intinya Bismillahirrahmanirrahim kan kasih sayang itu kan. Oke. Nah, oke, kita ngomongin, udah selesai ngomongin beda agama. Sekarang kita ngomongin film kalian yang namanya Jangan Panggil Mama Kafir. Yes. Ya, berat loh ini judulnya loh. Berat luar biasa. Gila, Jangan Panggil Mama Kafir. Pertanyaannya, menurut kalian kafir itu apa? Kafir itu bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya tuh menutup. Mungkin di Bible nggak ada kafir, nggak ada. Atau Arti mungkin kafir sendiri itu apa sih kalau boleh tahu? menutup. 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 Kayak kalau bahasa Arabnya itu, aduh lupa gue, kufran atau apa gitu loh, itu menutup. Atau kalau bahasa Latinnya cover. Berarti jangan panggil mama, menutup. Maksudnya aku nggak. Jangan panggil. Jadi kata-kata itu. kalau kafir dalam konteks agama berarti menutup, tertutup dalam kebenaran. Oh oke. Oh, oke. So itu artinya. Kebenaran ilahi lah gitu loh. Apa tadi pertanyaannya? Apa itu? Kafir Apa itu menurut kafir? kamu Apa itu, apa? Kenapa kamu berani main film yang Jangan Panggil Aku Kafir? Jangan Jangan panggil panggil mama. mama kafir. Jangan panggil Mama Kafir. Aku ya. Kalau menurutku yang relatable dari judulnya Jangan Panggil Mama Kafir, mungkin kafir dengan rujukan
orang yang tidak beriman kepada Allah secara Muslim. Hah? Gitu kali ya, Bun? Masa sih? Gitu Iya, ya? heeh. Jadi disebutnya jangan panggil mama kafir gitu. Jadi itu kan tagline yang disebutin sama anaknya. Karena anaknya dengar orang-orang itu ngerujukin namanya, iya kan namanya kafir. Jadi dia nggak bisa ngaji, dia nggak bisa sholat, nggak ada yang ngajarin. Jangan panggil ya dia ibunya kafir, kasihan deh digitu-gituin kan. Mungkin si anak ini mengartikan kafir itu adalah orang-orang ngira ibuku tuh nggak beriman sama Allah, tapi ibuku tuh yang ngajarin aku sholat kok, ibuku yang Oh, ngajarin iya, aku iya. ngaji. Mungkin konteks kafir di film ini gitu. Tapi kalau kafir menurut kamu sendiri? Kafir menurut aku sendiri sama itu tadi, Orang-orang yang tidak beriman. orang yang bukan ke Allah gitu loh, Bun. Gimana ya? Kalau orang ke Elohim? Atau Yahweh? Kan Allah itu kan bahasa Arab ya. Allah. Allah. Ya. Allah. Kalau di bahasa kitab lain kan namanya bukan Allah, namanya bisa jadi apa? Elohim kayak Yahweh, Adonai ya kan. Bingung juga ya. Kalau menurut aku kafir, ya kafir itu kan artinya tertutup ya. Tertutup. Tertutup ya. Tertutup kalau secara etimologi agama tertutup kepada kebenaran ilahi. Ya. Apa yang sekelompok ini menganggap ini benar, ketika tidak sesuai di situ, mereka dibilang kafir, betul? Iya. Seperti itu kan? Iya, ya bukan. Kalau yang secara bahasa kan dia yang menutupi kebenaran segala sesuatu dari kebenaran. Oke. Kebenaran Tuhan maksudnya. Itu kalau konteks agama. Tapi kalau konteks bahasa kan menutupi. Tercover tuh kan kayak kita tercover pakai selimut tercover ya, kafir. Bahasa Latin tapi kalau cover ya gitu. Kalau kafir konteks agama kan orang yang dikasih tahu kebenaran tapi dia budek aja gitu, Iya. budek terus dia nggak mau tahu, buta mata gitu kan, buta hati cie. Ya, udah gue jelasin ya tadi ya kafir menurut gue itu ya. Ya itu sih menurut aku, yang setahu aku ya hanya orang yang tidak karena gini, apalagi kayak di zaman kita ya Sheila, maksudnya kata-kata kafir itu udah nggak pernah bener-bener terucap di tongkrongan gitu loh, Bunda. Masa? Ya kan? Iya. Tapi di teks tuh banyak tuh di media-media sosial tuh kafir lo gitu kan. Nah, honestly aku tuh bener-bener belum Iya. paham apa arti itu kafir gitu. Maksudnya yang saya pikir bahwa kafir itu adalah orang-orang yang memang tidak menganut agama sesuai dengan agama yang mereka percayai. So, ya mungkin agama lain juga bisa menjudge agama-agama yang lain kafir. Ya kan. Itu- Kalau kafir itu- kan bahasa Arab ya soalnya Iya. kan. Itu pemikiran aku gitu. Maksudnya mau itu agama apapun, ketika kita tidak sesuai dengan agama yang kita percayai, mungkin itu terminologinya itu kafir gitu ya. Ya. Cuman di luar itu aku mau nggak. Karena memang di tongkrongan sendiri kata-kata itu Jarangnya? nggak pernah sih aku dengar yang bener-bener kafir. Iya gitu. kafir lo gitu aja. Kafir lo. Banyak tuh kalau di media sosial kita berpandangan berbeda sedikit Iya. itu dibilang kafir nih orang gitu kan. Kan nyebelin ya kadang-kadang kalau kita dengar orang tuh mudah mengkafir-kafirkan orang. Hanya gara-gara tidak sesuai dengan cara dia gitu loh. Iya. Contoh misalnya orang sholat yang misalnya begini tapi dia begini, wah dia kafir tuh ya kan? Atau misalnya padahal sesama agama nih, mudah mengkafir-kafirkan gitu kan? Betul. Kalau kalian nanggapin kayak gitu gimana tuh? Kalau aku cuek sih, Bun. Aku orangnya ya udahlah. Maksudnya hidup-hidup kalian gitu. Nggak, kalian berkomentar seperti itu tidak membuat saya lebih sehat, tidak membuat saya lebih sakit, tidak membuat saya lebih kaya atau miskin, tidak membuat saya lebih happy atau sedih. Ya nambahin komen Instagram aja. Buat aku ya pribadi. Tapi lu pribadi pernah kena itu gak? Kata-kata itu kafir lu Kayak gitu. Enggak sih. Sampai detik ini aku bukan yang Ngeliat media sosial sih, enggak ya? Jadi lu belum pernah ada pengalaman dikatain kafir ya? enggak. Secara
media sosial ataupun real life. Belum ya? Oke. Kamu pernah nggak kafir kamu? Nggak pakai jilbab gitu, misalnya, ya kan? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Enggak ada. Berarti belum pernah ada pengalaman sama sekali tentang dikatain kafir lah ya. Jadi masih belum bisa komentar lah ya. Oke. Ini kan tentang jangan panggil mama kafir. Ceritain dikit tentang film itu. Ini agak berat soalnya tentang kafir-kafiran ini. Makanya aku agak penasaran ya kan. Walaupun aku udah ngeliat trailernya ya gitu. Jadi gini Bun, film Jangan Panggil Mama Kafir ini bercerita tentang sebuah pasangan, yaitu aku dan Michelle yang bermain di sini. Aku sebagai Fafat dan Michelle sebagai Maria. Kita berdua ini bertemu di salah satu tempat. Tiba-tiba ada timbul benih-benih cinta. Kita saling suka, perasaannya mutual. Akhirnya kita singkat cerita mengambil keputusan untuk ke fase yang lebih serius. Gitu. Namun ketika kita sudah dekat sama fase yang lebih serius, baru tahu ternyata bahwa kita berdua ini agamanya berbeda. Dan itu mungkin bisa dibilang make sense di zaman sekarang karena memang jarang sekali kita ketemu orang baru, terus kayak kamu agamanya apa gitu. Itu nyebelin sih dari lebih awal. Pribadi nggak sih? Iya. Itu kalau dari versi aku, bahwa aku nggak pernah yang nanya ketemu orang, cewek, cowok, teman baru atau pakai agamanya apa? Menurut aku tuh itu personal ya. Iya. Personal. Itu gak sopan. Nggak sopan. Menurut aku sih. Menurut aku. Gitu. Karena kan setiap orang punya. Oke, sih kembali lagi tadi ke filmnya. Nanti dilanjutkan setelah cerita Itu film. lanjutkan ya. Cuma ya seperti itu, akhirnya mereka saling cinta ya karena perasaan tadi, tapi ya perbedaan agama. Sedangkan Maria ini berasal dari keluarga Nasrani yang sangat kuat, dan Fafat ini berasal dari keluarga Muslim yang sangat kuat. Mamanya Fafat ini seorang ustazah, which means ya dia sering adanya pengajian dan segalanya. Dan pengajian yang sering diajarkan adalah ya dilarangnya untuk kita punya pasangan yang agamanya berbeda. Seperti itu gitu. Itu pengajiannya dia. Kalau pengajian gue mah boleh. Selama laki-lakinya Islam ya. Dan perempuan ahli kitab nggak apa-apa. Nah, itu yang akhirnya menjadi salah satu perdebatan yang terjadi di film ini, Bun. Bahwa ada satu momen di mana Fafat ini mengucapkan, tapi boleh kok, Bu, seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Asalkan laki-lakinya muslim. Itu Al-Maidah ayat 5. Nah, itu yang menurut saya salah satu poin penting gitu ya, bahwa di sini film ini menceritakan tentang tingkat toleransi yang tinggi. Terus problemanya ketika Fafat dan Maria ini menikah, mereka punya anak, lalu gimana sih cara membesarkan anak ini gitu, dengan ajaran yang mana. Terus ada dua kubu keluarga ini yang sebenarnya tidak klop. Jadi itu berimpact ke hubungan Fafat Maria yang merasa terasingkan dan sendiri, hidup di dalam rasa cintanya mereka saja. Satunya sholat, satunya doa Bapa Kami. Sampai akhirnya ada satu momen di mana Fafat ini meninggal dunia. Dan di situ problemnya baru benar-benar dimulai, Bun. Di mana Maria punya anak yang masih kecil, baby, dan dia harus menghidupi baby itu dengan ajaran Islam. Karena dia sudah janji kepada bapaknya. Karena sudah ada perjanjian bahwa nanti anak ini akan dididik secara Islam. Singkat cerita, saya meninggal, dia memegang teguh prinsip amanah suaminya yang dia cintai untuk mendidik anak ini secara Islam. Namun karena Maria ini Kristen, Nasrani, dia terbatas akan kemampuan dia untuk mengajarkan anak. Sampai akhirnya turunlah nih peran dari si mamanya Fafat bahwa itu nggak benar, cara ngajarin yang benar gini, sampai ikut ada namanya hak asuh anak. Konfliknya di situlah ya. Konfliknya baru bergulir di situ, Bunda. Itu, dan menurut saya ya ini satu cerita yang memang relate banget sih, Bun, sama kehidupan society zaman sekarang, bahwa
apa saja bisa terjadi nih dalam Pernikahan beda agama, ya. konflik-konflik apa yang mungkin di awal kita tidak bisa melihat. Iya. Aman lah, jalanin aja. Itu dia makanya gue tanya kan, Ya. bahwa pada saat kalian pacaran sama beda agama, lo udah mikirin nggak konsekuensi panjangnya ini banyak gitu loh. Terutama kalau dapatnya yang keluarga yang fanatik ya, berat. Nanti kata-kata kafir tuh pasti ada gitu loh. Karena terjadi sama temen gue, dia nikah suami Islam, dia Katolik ya kan. Dia tuh selalu kena kata-kata kafir dari mertuanya. Kan dia kan kafir gitu loh. Karena dia Katolik, dianggap gitu menurut ini kisah nyata gitu loh. Ini teman deket aku banget. Sampai kalau si temanku ini bikin acara Natal tuh pohon kafir. Kan ngeselin ya. Oh, yang Katolik ngomong pohon kafir. Enggak, mertuanya gitu loh. Mertuanya. Ini pohon kafir nih gitu loh. Nah, kata-kata kafir kan sering kayak diucapin dan itu dan dia sakit hati bahwa gila aku kena nih kata-kata kafir gitu kan. Gitu. Wow. Ya itulah, aku sih ngerasa bahwa ya agama itu kita aja sih. Harusnya kan agama kan punya hak privasi masing-masing ya. Ya kayak tadi kamu belum selesai cerita bahwa kalau kita kenalan masa kita tanya agama kamu apa? Kamu apa? Iya. Apalagi kalau kita mau naik pesawat, Pak pilotnya agamanya apa? Ah, bukan Islam, gue mau keluar nggak mau. Iya. Dokternya mau operasi gue, dokternya agamanya apa? Ah ribet kalau gitu. Gitu. Dan ya toleransi itu penting banget sih Bun menurut aku. Dan film ini tuh meng-capture semua itu. Bahwa pentingnya dan indahnya toleransi dalam berumah tangga. Toleransi itu kan nggak hanya, ya kebetulan di film ini lebih di agamanya ya kita bicara. Tapi di luar itu banyak loh Bun yang memang sangat tidak toleransi di agama, di suku, di ras, perbedaan sedikit, perbedaan kasta. Itu aja juga contoh kecil. Ada di grup teman-teman saya sendiri yang lagi nongkrong, lo apa sih main sama dia bro? Itu aja menurut aku kayak, ya emang kenapa? Gitu. Oh iya, anak cowok ada gitu-gitu juga. Ada. Emang kenapa temennya? Ya mungkin menurut teman aku ini ya we are not on the same mindset lah seperti itu. Dan menurut aku ya itu tuh bisa menjadi apa ya? Nggak enak aja Bun. Maksudnya kita punya kebebasan kok untuk memilih teman dan menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Siapa tahu dengan kita memilih teman dengan kalangan apapun kita bisa belajar dari semua faktor. Ya mau perbedaan suku, kasta, ras, agama. Yang penting ada toleransi sih dan kita akan jadi lebih kaya dalam hati kita, diri kita. Ketika kita punya orang-orang yang sangat mau bertoleransi tuh, aku jadi malah mengapresiasi loh Bun. Kayak orang-orang itu, oh gini ya. Kita jadi melihat semua itu jadi lebih baik. Iya. Tapi kalau orang itu nggak gampang judging. Kalau orang itu judging, kita jadi kayak males gitu. Iya. Males, gitu. Oke, di film ini kan berarti kan si mamanya ini kan single parent ya atau single mom ya yang membesarkan anak dengan agama yang berbeda. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Kalau aku punya pengalaman, tangan kananku dia Katolik, suaminya Hindu, anaknya Islam. Karena ini anak adopsi, jadi dia ibunya kebetulan Islam, jadi dia berjanji untuk membesarkan anak dengan Islam, cara Islam. Walaupun ibunya Katolik, bapaknya Hindu. Jadi yang ngajarin sholat kadang-kadang mbaknya yang di rumah, mbak ART-nya, ajarin di sholat dong gitu kan. Tapi lucu, mereka rukun. Menurut aku tuh toleransi yang sangat tinggi tuh. Iya, luar biasa itu. Itu luar biasa. Yang aku lihat di ada tangan kananku tuh aku bener-bener wow, ini sih bisa hidup dengan rukun sih hebat, luar biasa. Dan dia ibunya yang Katolik mengajarkan anaknya sama kan, ibunya yang single mom ini dia Nasrani, dia mengajarkan anaknya Islam kan gitu. Tapi kan dia nggak sih kalau temenku nggak sih ajudanku nggak single. Iya, ada suaminya Hindu ya kan. Nah kalau ini kan filmnya mama single mom punya anak yang beda keyakinan. Nah pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Pelajarannya mungkin menjadi beda agama ya. Enggak sih. Apa? Jangan nikah beda agama. Jangan nikah beda agama. Enggak, aku bercanda. Itu kan maksudnya buat aku point of view-nya. Kalau nggak mau ribet gitu Kalau kan. nggak mau riweh, Dan itu benar aja. menurut aku loh.
benar. Maksudnya memang ya memang apa pemikiran kamu kan benar. Maksudnya untuk menghindari sebuah konflik, udahlah kita aman-aman aja gitu. Ya aku harus banget sih, aku main aman banget hidupnya. Of course. Iya, kalau nggak mau ribet ya jangan beda agama. Kalau mau ribet ya udah hajar aja gitu kan. Tapi ya siap-siap dengan konflik itu kan. Ah iya. Pasti ada lah nanti tas saudaranya, dia kan kafir. Pasti yang ada lah yang kecuali emang sudah biasa tinggal yang di dunia atau di negara yang memang dia moderat ya. Nanti mertuanya, aku nggak mau masakan dari menantuku, dia kan Kristen. Nanti kalau ini nanti digitu-gituin. Kalau ada babinya gimana Iya, ya kan? dia bekas masak itu dia lupa cuci gitu-gitu. Iya. Takut deh. Kalau kebayang-bayang gitu-gitu ya, aduh sedih banget. Yang kalau misalnya kita nikah seagama aja udah ada konflik, ya mungkin kayak aduh menantuku masakannya nggak enak gitu. Apalagi beda agama, aduh udah masakannya nggak enak, terus apa dia cuci apa enggak lagi gitu. Nah takutnya gitu kan, kayak double masalah. Jadi kalau misalnya bisa di nolin resiko itu, aku nolin kalau aku Viko. Itu yang aku dapetin dari film ini. Oh ya nikah sama cewek-cewek di luar sana, asik. Iya. Aku nikah sama aku sama yang Islam aman karena apa? Karena aku nggak makan babi sih. Oh, nggak pernah makan babi ya Gino? Oh Nggak iya, pernah kamu dalam hidup bilang. aku makan babi, never. Apakah kamu penganut Kristen yang mengikuti perjanjian lama bahwa babi itu juga nggak boleh kan? Iya bisa dibilang seperti itu ya, bahwa maksudnya menurut aku secara saintifik pun bahwa babi koreksi ya kalau aku salah. Oke. Apa germs itu apa sih? Germs, Kuman. Bakteri Iya, apa? Bakteri di dalam babi. Kalau aku salah, tolong dikoreksi. Tapi bakteri dalam babi itu lebih susah untuk dimatikan. Jadi karena bakteri itu nggak makan babi. Ya, itu bisa salah satu faktor karena ya memang dari keluarga juga udah memang nggak makan babi, ya. Ya menghindari itu gitu loh, bahwa maksudnya di kitab yang aku percaya pun ya satu kitab itu mau itu lama dan baru bahwa ya memang tidak diizinkan lah. Maksudnya, banyak juga kayak Kristen Advent juga nggak makan kan? Iya. Babi nggak Berarti makan. kamu Advent bukan? Bukan, aku biasa. Tapi nggak makan Tapi babi aja. modifikasi sendiri aja. Kan ada soalnya temen aku juga bilang bahwa gue nggak makan babi karena gue ngikutin perjanjian lama gitu loh. Ya. Gitu. Ya, keluarga sih seperti itu. Banyak yang memang mengikuti perjanjian lama gitu. Jadi ya, tapi aku tidak merasa asing karena buat aku dengan makanan-makanan yang sudah turun-temurun aku di selektif, makan makanan apa aja yang boleh masuk. Aku happy dan aku justru juga jarang yang jauh dari penyakit, kolesterol dan semuanya. Jadi menurut aku tuh cukup gitu makan ayam, Daging, kambing kayak ya. kambing gitu. Oke. Tapi hikmah dari film ini buat kamu? Hikmah dari film ini, mungkin hikmahnya adalah Kalau dia masih jalanin. jalanin. Ini kan udah tahu nih konflik-konflik di film ini nih ya kan? Panggilan Tuhan itu bisa datang kapan aja untuk siapapun. Gitu. Jadi menurut aku bahwa Panggilan Tuhan untuk mengutuk hati kita Di maksudnya? film ini. di film ini untuk kita convert ke agama lain. You know, terkadang itu tidak bisa didorong dari pasangan kita. Iya, emang nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu datangnya kan dari hati, Bun. Yep. Kita bisa berubah radikal ke agama lain kalau kita memang dipanggil dan dari hati kita, bukan atas dasar dorongan orang tua atau dorongan pasangan kita yang sedang kita cintai mati-matian. Menurut aku nggak bisa sih, Iya. karena yang bisa ngetuk hati itu ya menurut aku ya. Tadi gue pikir dengernya mengutuk. Oh, mengetuk. Makanya gue, maksudnya? Ya. Kamu kok dikutuk ya? Oke. Memang iya sih, kalau menurut aku sih namanya jalan spiritual tuh dari hati masing-masing sih. Nggak bisa kita paksain apapun ya kan? Gitu.
Nah, kenapa kita harus nonton film Jangan Panggil Mama Kafir? Atau kenapa kalian tertarik dengan judul yang berat ini? Itu kan pasti menjelaskan, aku mau main karena, atau aku mau nonton film ini karena. Kalau dari aku ya, aku ngelihatnya, aku suka banget storyline dari Jangan Panggil Mama Kafir ini, kisah seorang ibu dan anaknya sih, Bon. Bahwa sebegitu, memang ini film tentang religi yang berbeda, salah satu faktor. Namun lebih besarnya adalah kisah seorang, bagaimana ibu ini bisa mendidik, dan pengorbanan ibu terhadap anak itu luar biasa. Aku bisa melihat gitu di sini bahwa ibunya setia untuk benar-benar ngajarin anaknya seperti yang dijanjikan sama suaminya. Saya akan ajarin dengan dengan ajaran Muslim, tapi terus dia lakukan, ikut sahur bareng, sarapan, Sahur ya? iya, sahur bareng, puasa bareng, itu semua luar biasa gitu loh. Saya melihat bahwa cinta itu kuat banget. Gitu. Kasih dan sayang, ya. Kasihnya luar biasa. Melebihi agama apapun, menurut aku. Cinta seorang anak dan hubungan darah ya antara ibu, bapak, dan anak itu begitu kuat. Dan menurut aku, ya agama pun juga tidak bisa memisahkan bond antara anak dan ibu. Oke, kalau Michelle? Kuat Kalau banget. aku, ini dari kisah nyata kan Bun, terus aku melihat, Oh, ini kisah nyata? iya, Oh gitu. Wow, baru tahu. terus aku melihat dari skenarionya sendiri nih, aku pernah ngalamin ini banget sama satu scene itu, kayak aku pernah alamin banget. Terus aku ngelihat Di bagian mana yang kamu alamin kisah nyatanya? di bagian kita berantem masalah beda agama. Aku pikir kamu mau holy matrimony. Aku pikir kamu mau nikah secara Christian. Hah? Sejak kapan? Enggak dong, aku bilang kayak gitu. Nah terus kamu berharap kita akan nikah beda agama? Yang menyelamatkan pernikahan kita suatu saat nanti adalah agama, di saat cinta kita terakumulasi, kata pacar aku gitu. Aku bilang kayak, aku pikir kamu yang mau masuk Islam. Aku bilang kayak gitu. Terus habis itu kita nggak ketemu. Nggak ketemu beberapa bulan, habis itu kita ketemu lagi, habis itu kayak aku bilang, sayang, aku nggak mau pindah agama, aku bilang gitu. Terus mantan aku bilang kayak, sayang, nggak ada yang minta kamu pindah agama kok. Ya udah, habis itu kita pisah. Nah di judul ini, di skenarionya berlanjut. Nah jadi aku melihat kayak, oh ini ya ini adalah bentuk pilihan lain yang kalau dulu aku memutuskan untuk lanjut. Jadi aku sekarang jalanin lewat film. Jadi menurut aku kayak, skenario dibuat-buat aku nih, ambil gitu. Oh, ini kalau kamu tiba-tiba nekat kawin gitu ya? Iya, Konflik-konfliknya kalau dulu- kira-kira begini gitu kan ya? Iya, kira-kira bayangan-bayangannya, keberatan-keberatannya berasa, tangisan-tangisannya tuh menjadi uang kalau di film ini kan. Iya. Kalau dulu tangisan-tangisannya hangus. Itu akhirnya gimana? Kan kalau di film itu kan ada rebutan hak asuh antara ya si orang tua yang Islam dengan si anak yang dengan si ibu yang Dengan mertuanya, iya. Nasrani ini kan. Betul. Si anak menantunya kan. Benar. Akhirnya endingnya kalau di kisah nyatanya gimana tuh? Yang ikut siapa anaknya? Gak tau ya? Gak dikulik ya? Itulah dia, harusnya kita tonton. Iya. Oh. Tapi di real life-nya ya, di kehidupan aslinya. Mirip kok kayak yang kita film. Oh itu di film ini diceritain akhirnya ikut siapa? Sesuai kok. Nah, Sesuai. ketebak sih. Jangan panggil mama aku kafir. Aku ikut ibuku tetap. Iya, iya bener. Karena judulnya Jangan itu. mama aku kafir, iya bener. Iya. Oke, berarti udah tayang nih. Kan udah lagi tayang dong ini filmnya ya. Kita tayang di bioskop, Bun. Oke. Baiklah, pesan-pesan buat kalian-kalian yang berbeda agama nih, pacaran. Gini nih kena deng. Deng dong. Aduh. Ya aku nggak bisa ngasih pesan juga ya. Karena ya gimana ya, saya juga masih melewati prosesnya sih Bun. Saya nggak tahu bakal seperti apa. Saya masih mengikuti cinta, perasaan yang saya punya saat ini untuk nggak tahu ya, saya masih nyambung sama dia. Dan kalau yang saya percaya bahwa Tuhan itu baik, ketika di posisi apapun
Dan aku orang baik kok Bun. Jadi aku yakin Tuhan akan nyelamatin aku, menjaga aku, tidak akan menjerumuskan aku. Mungkin ini sebuah pelajaran untuk aku juga gitu ya, untuk mungkin lebih bisa menghargai satu sama lain, atau aku bisa jadi titik terang untuk pasangan aku dalam faktor apapun, atau mungkin harus, ya kita nggak pernah tahu, aku bukan berharap, tapi kalau memang ternyata harus dipisahkan suatu saat nanti, mungkin aku akan diberikan kekuatan untuk melewati itu. Gitu. Kapok nggak seandainya kamu ternyata, bukan mau doain ya, Ya, kok oke. tiba-tiba di tengah jalan Misalnya mentok nih. tiba-tiba nih aku mentok terus amit-amit udahan. Kapok nggak Kedepannya kamu? setelah itu aku mentok nggak? Gitu ya. Kapok nggak untuk berbeda keyakinan? Aku akan bilang kapok yang kedua kali. Karena dulu yang pertama aku bilang kapok. Ya. Loh, jujur loh Bun. Jujur iya, dong. iya, Aku nggak bisa bilang bahwa oh pasti Iya, kapok. iya. Karena gini. Abis itu gue lagi. Karena waktu itu aku kapok. Dan saya ulangi. Ya itu kalau orang Jawa bilangnya kapok lombok itu. Iya. Makan pedes, kapok makan cabai, habis itu makan lagi besoknya gitu. Tapi kan. ya saya harap kalau memang ternyata usah ya saya benar-benar kapok pakai titik. Udah jadi nggak mau ada seperti itu lagi gitu loh. Iya, tapi kalau sekarang kan masih lanjut terus kan, dengan tapi harapan bisa bersatu kan. Iya, Ya. karena saya juga melihat dan pasangan aku Yasmin dan aku juga maksudnya kita cukup modern sih, bahwa di luar negeri bisa, Iya. bahwa perbedaan itu indah. Iya. Ya cuman di Toleransi Indonesia sih yang Betul. agak-agak, Bener. kayaknya perbedaan itu nggak boleh ya gitu, bingung ya. Padahal bisa-bisa aja dan banyak yang akur kok. Iya, banyak Banyak yang baik-baik pernikahan beda agama yang sampai akur sampai hari ini tuh, contohnya kayak siapa, Ari Sihasale sama Nia Zulkarnain tuh berbeda agama kan, yang Mbak Nianya Islam, Arinya Kristen gitu kan. Sampai masih akur sampai sekarang. Terus siapa lagi ya? Mama Diana ya? Diana Nasution ya? Aku lupa. Oke ya, kalau nggak salah ya. Iya, yang penting toleransi sih. Ketika Iya. kita dua sisi ini mau bertoleransi, pasti works kok. Dan tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Ini bukan mau ngajarin kalian untuk pacaran beda agama, enggak ya. Semua kembali kepada kalian semuanya, karena yang menjalankan kalian ya kan. Kita juga sebagai pribadi juga nggak boleh ikut campur urusan keyakinan orang lain ya kan. Masing-masing dengan dirinya masing-masing ya kan. Ya kan? Ya, bener-bener. Apalagi ya, berarti pesan-pesan buat mereka-mereka Pesan-pesan. yang mudah mau kafir-kafirkan orang, atau mudah mungkin kita melihat orang berbeda agama pasangan terus kita ikut campur, itu kan ngeselin banget ya. Ada pesan-pesan nggak buat netizen Indonesia? Buat yang suka komen di TikTok kita, Gino, mangu gitu. Apa tuh? Apa tuh mangu tuh? Mangu. Itu loh Bun, yang lagu yang mangu yang Aku tahu lagu Mangu. itu mereka tuh kayak ini akan kayak mangu nggak, yang kayak Kayak Mangu bakalan tuh. Kayak lagu Mangu. iya kayak yang bakalan berpisah karena beda agama. Itu kan di komen-komen, bukan ditonton filmnya bioskop, dikomentari yang enggak gitu kan. Mangu nih gitu. Bangun! Bukan, itu bangun ya. Itu bangun. Tapi kalau aku pribadi ya, Shell, aku nggak masalah sih. Karena kayaknya negara kita ini emang harus antara kamu pro apa dikontrain gitu. Iya nggak sih? Iya, Kalau nggak bisa kamu abu-abu. nggak bisa abu-abu, aku lebih baik dicintai banget atau dibenci banget. Tapi oh gitu. aku merasa kayak orang-orang tuh belum nonton filmnya sampai selesai. Iya, udah Tapi udah judge. yang kayak komplain aja. Padahal mereka nggak tahu ini ada hal inspiratif nih di dalamnya. Iya. misalnya. Tapi nonton sampai ending dulu gitu. Jangan lihat yang kayak kok begini kok begitu, mangu gitu. Kayak aduh, sabar bos, nonton dulu bos gitu. Iya kan, harusnya kan terinspirasi dengan bahwa misalnya tadi seorang single mom yang mendidik anaknya yang sangat berbeda keyakinannya, tapi dia tetap menghargai mantan suaminya ya, pasti mantan Iya, suami benar. karena dia cerai karena meninggal ya. Tetap mengajarkan anaknya ini Mengusahakan. yang dia nggak paham kan. Iya, sampai dipelajari Artinya kan agamanya. bagus, artinya kasih di atas segalanya, Cie. Gitu. Karena kasih, dia tetap membiarkan anaknya menjadi seorang Islam yang baik ya kan. Betul. Gitu. Bagus itu sebenarnya gitu loh. Tapi banyak yang bilang mangu gitu. Ya komplain aja gitu loh Bun.
tipikal-tipikal yang kayak di beberapa sosial media pasti kan kayak kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu, tapi belum nonton sampai selesai. Ya itulah kadang-kadang orang kita baca judul aja kadang-kadang udah mulai ikut komentar. Iya, padahal baru belum judulnya caption. clickbait doang udah langsung wah ini orang begini padahal belum tuntas bacanya ya kan. Iya sih. Ya tapi itulah TNI, Tentara Nasional Tentara Netizen Indonesia. Tentara Nasional. Ya wes, thank you so much udah main ke Rumah Pejaten and Thank you. Thank you Bunda. udah berapa sekarang penontonnya nih? Jangan panggil aku kafir. Sebanyak mungkin deh Bun, mudah-mudahan setelah nonton ini makin banyak yang berjodoh untuk nonton. Berjodoh Berjodoh untuk nonton filmnya, Bun. Ya, siap. Gue langsung berjodoh dengan yang beda agama, gue langsung mikir yang enggak nih. Ya wes, thank you ya Gino dan juga Michelle udah main ke rumah gue. And see you in next content. Bye-bye. Bye.